Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Almi Mailani Putri, NPM 25147, kelas KSAP 20A, Prodi S1 Akuntansi dari STIE Tridharma Bandung. Melalui video ini, saya akan memenuhi pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Sarah Nur Fazria, SEME. Nah, di sini saya akan memaparkan atau sedikit menjelaskan materi tentang perencanaan strategis dan proses pemasaran. Perencanaan strategis dan proses pemasaran. Perencanaan strategis merupakan proses manajerial antara sasaran dan sumber daya organisasi dengan peluang pasar yang timbul. Konsep perencanaan strategis menggunakan portofolio bisnis dilakukan dengan menggunakan matriks. Beberapa matriks. Yang pertama ada matriks General Electric menggunakan dua dimensi penting, yaitu market attractiveness atau daya tarik pasar dan competitive position atau posisi persaingan. Dan yang kedua ada matriks produk life cycle yang menggunakan fase-fase yang dikelompokkan menjadi fase introduction, fase growth, fase maturity, dan fase decline. Dan selanjutnya ada matriks BCG. Matriks BCG mendasarkan pada market share dan market growth rate yang dikelompokkan menjadi 4 kuadran, yaitu start atau persaingan tinggi, cash cow atau paling menguntungkan, question mark atau ketidakpastian, dan dogs kurang menguntungkan atau bahkan mungkin probabilitasnya negatif. Analisis struktur pasar dan perilaku, di mana proses keputusan membeli terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku setelah membeli. Dan perilaku pasar organisasional, di mana proses pembelian terdiri dari tahapan, yaitu pengenalan masalah, perumusan kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian pemasok, permintaan pengajuan, proposal, pemilik pemasok, spesifikasi rutinitas, pesanan, dan penilaian kinerja. Nah, di sini ada era baru informasi sekunder atau Internet World Web, di mana yang pertama ada memakai internet, World Wide Web, Uniform Reference Locator, mesin pencari, database pada CD-ROM, survei internet. Di sini ada strategi pemasaran dalam berbagai posisi persaingan. Market leader, perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin. Menggunakan beberapa strategis. Yang pertama ada strategis market leader, strategis market shielder, strategis market follower, strategis market nicher. Ini terdapat masalah global dalam segmentasi dan penentuan pasar, mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan segmentasi dan penentuan pasar untuk perusahaan-perusahaan terdapat pada kasus Coca-Cola, kasus Colgate atau Palmolive, McDonald, Nike yang memasarkan produk-produknya yang serupa dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama di banyak yang berbeda. Ini ada bauran pemasaran untuk jasa, strategis produk jasa, yang terdapat 3 jenis proses yang terjadi, yaitu proses manusia, proses kepemilikan, proses informasi, dan yang kedua ada strategis distribusi, yang dimana meliputi kemudahan, jumlah toko distribusi, langsung lawan distribusi, tidak langsung, dan penjadwalan. Dan yang ketiga ada proses strategi promosi, meliputi penekanan pada pedoman yang nyata menggunakan sumber informasi perorangan menciptakan citra. Dan yang keempat ada strategi harga, meliputi mendefinisikan unit konsumsi jasa berdasar kumpulan elemen atau tidak. Nah, di sini ada strategi generik, 3 strategi bersaing, 2 dimensi yang mempengaruhi adalah keunggulan yang bersaing atau biaya rendah dan diferensiasi, dan cakupan persaingan atau sasaran luas dan sasaran sempit. Ini ada pemasaran global. Intisari pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan oleh pesaing. 2. Keunggulan kompetitif atau diferensial adalah penawaran total yang dihadapkan pada persaingan yang relevan yang lebih menarik pelanggan. Keunggulan tersebut dapat muncul dalam unsur yang ditawarkan pelanggan, misalkan produk, harga, iklan, serta distribusi produk sendiri. Di
sini ada beberapa fokus, yaitu fokus diperlukan untuk keberhasilan dalam menciptakan nilai pelanggan pada keunggulan kompetitif, di mana dari pemasaran domestik ke pemasaran global atau transnasional terdapat dengan urutan beberapa pemasaran, yaitu ada pemasaran domestik, pemasaran ekspor, pemasaran internasional, pemasaran multinasional, pemasaran global atau transnasional. Di sini pun ada kekuatan yang mendorong, yaitu kebutuhan pasar, teknologi, biaya, mutu, komunikasi, dan transportasi. Daya tuas atau keunggulan yang dimilikinya dengan mengembangkan 5 tipe daya tuas, yaitu transfer pengalaman, transfer sistem, penghemat skala, pendagangan skala, sumber daya, strategi global. Ada kekuatan yang menghambat, yaitu perbedaan pasar, sejarah, kecocokan manajemen, budaya organisasi, kendali nasional, atau hambatan untuk masuk ke suatu negara. Ini pun ada kekuatan yang mendasar bisnis internasional. Yang pertama ada orientasi yang manajemen yang meliputi orientasi etnosentrisme, di mana keyakinan bahwa negara asalnya sendirilah yang unggul. Dan yang kedua ada orientasi polisentris, keyakinan yang tidak disadari bahwa setiap negara unik dan berbeda cara untuk meraih sukses di negara adalah penyesuaian diri. Dan yang ketiga ada orientasi regional, orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional. Orientasi geosentris dibutuhkan manajemen yang berpengalaman internasional dan sejumlah besar komitmen. Dan di sini ada persetujuan perdagangan regional adalah persetujuan dalam suatu regional untuk memperluas perdagangan, di mana pertumbuhan ekonomi domestik didasari dengan alasan. Yang pertama, pertumbuhan telah menciptakan kesempatan pasar. Adanya kesempatan pasar menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauan ke pasar internasional. Perusahaan internasional sendiri memberikan kontribusi pada proses perkembangan dan penciptaan kesempatan pasar dalam negara asal. Dan yang kedua ada pertumbuhan ekonomi telah mengurangi penolakan dan yang mungkin telah berkembang sebagai respon terhadap masuknya perusahaan asing ke dalam ekonomi domestik. Seperti itu. Mungkin sekian materi tentang perencanaan strategis dan proses pemasaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan ketidakpahaman dan ketidakjelasan dalam materi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you again and see you in the next video.